Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Nah, di hari kemerdekaan ini kita mau belajar juga tentang kemerdekaan manusia rohani kita. Dan Yesus mengajarkan bahwa hanya kebenaran yang bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang bisa membuat kita merdeka sepenuhnya. Ya, bahkan kita pun semuanya menyadari Indonesia merdeka. Tetapi pertanyaannya, sungguh-sungguhkah merdeka? Ya. Bahkan ada istilah sekarang bahwa kita ini sebenarnya dijajah oleh bangsa sendiri, bukan bangsa asing. Sehingga sebenarnya dikatakan kita belum merdeka. Ada orang yang merasa merdeka tetapi sebenarnya tidak merdeka. Dan di sini kita juga melihat hal yang sama. Bangsa Yahudi merasa diri sebagai orang yang merdeka. Bahkan dalam keadaan sebenarnya mereka tahu mereka dijajah. Karena mereka pada waktu pembacaan kita ini terjadi, mereka dijajah, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Roma. Mereka ada di bawah kepemimpinan Romawi. Tetapi tetap mereka katakan, kami orang merdeka. Anda lihat di sini bahwa secara fakta saja mereka dijajah, tapi mereka merasa diri merdeka. Banyak orang yang merasa dirinya baik-baik saja, padahal mereka sedang berjalan kepada kebinasaan. Banyak orang merasa tidak perlu Tuhan. Padahal yang mereka paling perlukan itu adalah Tuhan. Ya. Betapa mengenaskan kehidupan banyak orang. Mereka merasa bahwa selama mereka berbuat baik, mereka pasti masuk surga. Sedangkan mereka sebenarnya sedang berjalan menuju ke neraka. Ya. Ini kan sangat menyedihkan. Dan bangsa Yahudi pun sama. Mereka dijajah tapi merasa merdeka. Ya, itu kan mengerikan. Bayangkan orang yang sudah jelas-jelas dijajah tetapi mengatakan, enggak, kami tidak dijajah. Kan ditertawakan oleh banyak orang. Ya. Dan banyak orang Kristen juga seperti itu. Berkata merdeka. Berkata bahwa ya kita sahabat Tuhan. Bayangkan Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kapan kamu pernah ngumpul-ngumpul sama aku? Ya. Tetapi banyak orang diajar. Anda bayangkan bahwa ketika orang-orang Kristen zaman sekarang diajar, Tuhan tidak pernah marah. Padahal Tuhan sedang murka. Dan siap-siap, bahkan siap-siap kitab Wahyu mengatakan, 7 cawan itu berbicara 7 cawan murka Allah. Kata 7 berarti lengkap, sempurna. Bayangkan murka yang sempurna itu seperti apa. Ya.
Dan kita menerima pengajaran, Tuhan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak akan marah. Wah, itu sangat mengerikan. Sedangkan rasul yang kita hormati yaitu Paulus mengatakan, perhatikan kekerasan dan kemurahan Tuhan. Ya. Tetapi kita tidak pernah mengajarkan, banyak gereja tidak pernah mengajarkan sekarang tentang kekerasan Tuhan. Yang diajarkan hanyalah kemurahan. Sehingga kita mempunyai orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang tidak bisa apa-apa. Ya. Orang Kristen yang tidak hidup dalam kekudusan. Mari kita lihat sekarang cerita yang sederhana ini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Dikatakan orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Perhatikan kalimat ini dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Dan ternyata menurut Yesus tidak cukup percaya untuk menjadi murid. Target Yesus adalah memuridkan. Bahwa tidak cukup kita itu hanya menjadi orang percaya selesai. Ya. Tetapi kita harus terus dimuridkan. Kata dimuridkan berarti kita harus terus diajar. Terus didisiplin. Anda ingat kalau zaman dulu tidak tahu sekolah zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu sekolah, hari Senin itu pasti ada periksaan kuku. Jadi hari Sabtu, hari Minggu itu sudah dipotong, dibikin rapi. Ya. Itu namanya didisiplin, Senin sudah siap semua. Ya. Bayangkan banyak orang Kristen yang mengaku orang Kristen dan mengaku dan merasa, saya katakan merasa sebagai murid, tidak pernah didisiplin. Ditegur sedikit marah. Ya. Sama seperti murid zaman sekarang. Ditegur, dicubit, ditempeleng apalagi. Itu bisa tengkar loh. Ya, bisa jadi perkara. Kalau dulu kan enggak kan. Dulu enggak. Walaupun anak Anda ditempeleng, enggak ada masalah itu. Itu masuk dalam kategori disiplin. Ya. Banyak sekarang pun gereja seperti itu. Merasa tersinggung sedikit, marah, enggak terima. Ya. Pindah gereja. Dan mereka berpikir kalau tidak ada mereka, pendetanya pasti kelaparan. Ya. Mereka tidak tahu bahwa kita semua, apalagi hamba Tuhan, itu dipelihara Tuhan. Jangan merasa karena engkau hidup. Oh tidak, karena Tuhan kita hidup. Jangan mengambil alih posisi Tuhan. Yang menentukan seseorang hidup atau mati. Itu hanya Tuhan. Ya. Nah, lihat kembali sekarang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti dari awal mereka menjadi percaya karena firman, tetapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Engkau harus menjadi murid dan untuk menjadi murid, engkau harus terus tetap ada di dalam firman-Nya. Seseorang yang percaya kepada Yesus, manusia rohnya diperbarui. Ya. Manusia rohnya diperbarui. Tetapi ingat, kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Lihat di sini, tujuan iman kita bukan hanya roh diselamatkan, diperbarui. Tujuan iman kita adalah supaya jiwa kita, pikiran kita itu ada di jiwa. Jiwa kita diselamatkan. Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan,
bahwa kita butuh pembaharuan pikiran. Ya. Kata bertobat itu bukan pembaharuan hati. Kata bertobat pembaharuan pikiran. Ya. Bertobat itu berbalik dulu pikiran kita, sekarang pikiran Tuhan. Itu bertobat. Bagaimana pikiran kita itu akan terus dibaharui, hidup dalam pertobatan, diselamatkan jiwa kita, bukan manusia batiniah kita saja yang diselamatkan, ya melalui kelahiran baru, tetapi tujuan iman kita lebih daripada itu, keselamatan yang di dalam hati ini harus naik sampai kepada jiwa kita yang diselamatkan. Dan itu tidak bisa lepas melalui kebenaran firman Tuhan. Sama seperti engkau percaya, ya manusia rohmu sudah diselamatkan. Tetapi untuk menjadi murid, pikiranmu yang harus diperbarui. Pikiranmu harus diselamatkan juga. Bayangkan kita ini terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan selalu terjadi pertentangan. Kalau hanya roh saja yang diselamatkan, jiwa dan tubuh kerjasama tidak punya firman, maka roh tidak akan berdaya. Tetapi kalau roh diselamatkan, jiwa juga diselamatkan, mau tidak mau tubuh akan nurut terhadap 2 ini. Inilah yang disebut kehidup dalam kekudusan nantinya. Ya, praktek dalam kekudusan, bukan hanya merasa. Jadi betapa pentingnya kita itu hidup dalam firman, karena tanpa firman tidak ada seorang pun bisa menjadi murid. Tanpa firman kita tidak bisa mencapai tujuan iman kita yang sebenarnya, yaitu jiwa yang diselamatkan, pikiran yang diperbarui, tidak akan pernah bisa. Padahal seringkali kita menerima pengajaran bahwa betapa pentingnya doa. Tetapi kalau mau jujur, lebih parah daripada kita tidak berdoa. Ada orang berdoa mungkin hanya 5 menit, tapi berdoa. Tetapi banyak orang Kristen tidak pernah menyentuh Alkitab loh. Dari sehari ke sehari. Ada orang yang sudah merasa puas berdoa. Tetapi selanjutnya apakah mereka juga mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan setiap hari? Tanpa firman Tuhan, pikiran kita tetap pikiran yang tidak diselamatkan atau belum diselamatkan. Kita belum mencapai tujuan iman kita. Ya. Anda bayangkan seseorang yang berjalan dan tidak pernah sampai tujuan, itu kan menyedihkan. Seperti yang kita bahas tentang Kain. Kain ketika berbuat dosa, akhirnya dia tinggal di Nob, yang berarti berkeliling-keliling. Ketika dia keluar, dia pergi meninggalkan hadirat Tuhan, kerjanya hanya berkeliling-keliling. Yang penting hidup, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, kemudian mati. Pak, tapi uang saya banyak, tapi kan tetap kerjaannya makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Kemudian mati. Apa yang pernah dicapai olehmu? Berapa jiwa yang kau selamatkan? Yang sudah diselamatkan melalui kehidupanmu? Apa yang sudah kau kerjakan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Apakah orang-orang mengatakan kau sudah berubah? Engkau semakin baik, engkau semakin murah hati, engkau semakin sabar. Apakah pernah ada orang yang berkata seperti itu? Atau engkau memang tidak pernah berubah dan orang tidak pernah mengatakan itu semua? Berarti jiwa kita belum diselamatkan. Seseorang yang jiwanya sudah diselamatkan, sudah mencapai tujuan iman, pasti ada pengakuan baik dari Tuhan, baik dari orang-orang di sekitarmu. Engkau berubah, itu namanya tujuan imanmu tercapai. Jiwamu diselamatkan. Engkau mengalami pembaharuan pikiran.
Beberapa kali saya sudah katakan tidak mudah pembaruan pikiran itu. Dari TK, dari SD, sampai SMA, sampai kuliah. Kita diajar tentang hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Pembaruan pikiran berkata, kamu mau kaya, mau diberkati, nabur. Nabur engkau akan nuai, nabur engkau akan nuai. Tapi ada pengajaran lagi yang terlalu suci. Ingat Alkitab katakan orang terlalu suci cepat mati. Kalau memberi jangan mengharapkan apa-apa. Ada orang tidak punya pengharapan? Bukankah Anda mengajar anak Anda supaya, itu kan pengharapan. Ketika kita memberi, ada petani yang asal nabur tidak pernah mengharapkan penuaian? Ada? Itu gila. Ya, itu gila. Dan gereja diajarkan sekarang untuk menjadi orang gila. Kalau memberi jangan mengharapkan apa-apa. Yang penting tulus loh. Kita tulus. Tetapi kan selalu dalam setiap tindakan itu pasti ada pengharapan. Apa salahnya berharap untuk menuai lebih banyak? Yang penting tidak nyuri. Kita mengharapkan dari apa yang kita kerjakan. Gereja terlalu suci sehingga banyak yang mati. Saya katakan, Alkitab katakan kalau mau suci, ya suci cukup. Jangan terlalu suci. Engkau cepat mati kalau terlalu suci. Bayangkan Anda memberi, menabur, itu walaupun tidak diharapkan, itu akan dituai. Dan kalau Anda memang tidak mengharapkan, sudah tidak usah dimakan tuaian itu. Biarkan orang lain ambil, kan mati juga akhirnya. Hati-hati dengan pengajaran yang kelihatannya baik. Bukankah kita memberi supaya kita diberkati? Apakah salah? Tidak. Tidak. Tugas kita memberi, tugas Tuhan memberkati kita. Selesaikan urusan. Kemudian kita nikmati berkat. Terlalu banyak orang yang sok suci. Saya mau katakan bahwa bahkan Alkitab sendiri pun berkata, petani itu mengharapkan tuaian. Dan itu ditulis di Alkitab untuk mengajarkan kita mempunyai sikap hati seperti petani. Iya kan? Jadi mari, betapa pentingnya untuk menjadi murid, Anda harus terus belajar, mempraktekkan, terus hidup di dalam firman. Ya. Tidak cukup hanya menjadi orang percaya. Tetapi yang kita miliki sekarang, kebanyakan sampai di level orang percaya, belum sampai murid. Belum sampai murid. Ya. Dan saya mau tekankan, sangat menyedihkan bukan? Mereka merasa sudah selesai dan pasti masuk surga. Nanti kita akan bahas betapa mengerikan kalau kita tidak terus hidup di dalam firman. Hidup dalam firman. Oh, ini akhir zaman, akhir dari akhir zaman di mana kita sungguh harus berlomba-lomba untuk terus kemajuan kerohanian kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu kepada salah satu dari 7 gereja dikatakan, apa yang dulu engkau lakukan, lakukan lagi. Karena jemaat itu sudah meninggalkan apa yang dulu engkau lakukan. Sidang jemaat. Apakah zaman kita juga sama seperti itu? Dulu orang berlomba-lomba mencari kepenuhan Roh Kudus. Sekarang kita diajar.
kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh dari setan. Engkau sudah tersesat. Engkau harus kembali melakukannya. Dulu orang tidak pernah mempersalahkan perpuluhan. Sekarang kita diajar perjanjian baru, tidak ada perpuluhan. Saya selalu katakan, Yesus 2 kali menyinggung dan salah satunya itu harus dilakukan, dikatakan soal perpuluhan. Iya Pak, tapi kan Paulus tidak mengajarkan. Gampang. Karena jemaat mula-mula itu selalu memberi semuanya. Rumahnya dijual, ladangnya dijual. Sehingga mereka tidak perlu perpuluhan lagi. Oleh karena itu silakan Anda pilih. Anda mau memberi perpuluhan atau Anda mau menjual rumah dan seluruh isinya persembahkan ke gereja. Dan terus Anda tidak usah memberi perpuluhan. Karena Anda sudah tidak punya apa-apa. Engkau hanya memiliki Yesus. Nanti kehidupanmu akan didukung oleh jemaat yang lain pada waktunya akan menjual semuanya juga untuk dibagi-bagi sehingga Anda akan tetap hidup. Asal ada makan minum bukankah cukup dikatakan. Itu kehidupan jemaat mula-mula. Kenapa kok tidak pernah ditiru? Loh, Anda lihat di sini pembodohan, dusta iblis. Seharusnya ini yang diajarkan. Anda tidak perlu memberi perpuluhan. Besok semua STNK-nya semuanya ya kumpulkan di gereja. Ya. Kan ada yang mengajarkan seperti itu. Itu pembodohan. Itu hanya diajarkan oleh orang yang hatinya iri. Tidak senang melihat orang senang. Saya tidak mengagung-agungkan atau membenarkan orang semua hamba Tuhan. Saya percaya kita hidup tidak kekurangan. Tetapi saya juga percaya memang kita tidak perlu bermewah-mewah. Tetapi untuk yang bermewah-mewah biarkan itu cukup nasihat. Tidak usah sampai ngata-ngatai. Biarkan Tuhan yang menegur, biarkan Tuhan yang menghakimi. Tidak usah kita jadi Tuhan. Ya. Yang bahkan sampai memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Itu sangat mengerikan. Dan banyak orang Kristen yang termakan dengan ajaran dusta bukan firman. Kenapa? Karena mereka tidak tahu firman. Kalau kita tahu uang asli, kita dikasih uang palsu. Bukankah kita akan periksa? Palsu enggak mau. Itu walaupun berapa gebok pun, itu justru kalau palsu Anda punya bergebok-gebok, Anda sedang ada dalam penghukuman. Tinggal tunggu waktu, Anda diciduk. Bayangkan orang Kristen hidup dengan ajaran-ajaran palsu, dan mereka mengharapkan hidup di surga. Kebohongan. Itu kebohongan. Sama dengan negara kita sekarang. Katanya merdeka. Tetapi sebenarnya kita hidup dalam ketakutan. Takut rekening diblokir. Takut kena pajak. Iya kan? Takut apa sekarang serba takut. Ya. Takut dikasih chip. Minum apa nanti cairannya berubah jadi chip. Sudahlah, sembarang kita sedang dalam ketakutan. Ketika kau tidak hidup dalam firman dan tidak tahu firman, ingat engkau sedang ada dalam penghukuman. Hati-hati di sini. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku. Apa yang kau sudah terima dahulu, ayo tetap setia dalam pengajaran firman itu. Lakukan dengan setia. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kata benar-benar murid-Ku berarti ada orang-orang yang mengaku murid, merasa murid, tetapi sebenarnya bukan murid. Ya.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kalau kita tahu firman, tetap ada dalam firman, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan hidup dalam firman. Berapa persen orang Kristen yang menghidupi dalam firman? Ya. Yang sederhana, doa bagaimana? Mengampuni bagaimana? Tidak iri hati bagaimana? Tidak berzinah bagaimana? Ya kan? Tidak memberi perpuluhan bagaimana? Ya. Apalagi Anda banyak di Alkitab. Dan kalau kau tidak kenal, tidak hidup dalam kebenaran, engkau sebenarnya tidak merdeka, dikatakan. Oh, dan untuk mengalami kemerdekaan ternyata kembali kepada pelajaran dasar, yaitu merenungkan firman Tuhan. Supaya engkau tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, engkau berjalan lurus dengan firman itu. Karena ketika berjalan ke kiri atau berjalan ke kanan, namanya kesasar, engkau tidak bebas. Bahkan kalau naik mobil, kalau Anda sudah tahu kesasar, tidak bebas itu mau ngerem atau mau gas. Tidak bebas. Coba tahu tujuannya. Tahu kita ini ada di jalan yang benar. Oh, gas pun enak, tancap. Ya. Kalau sudah salah, bingung. Ini mau gas atau mau direm, bingung. Ya. Bukankah kebanyakan orang Kristen kehidupannya seperti itu? Mau terus atau berhenti? Ya. Terus atau berbalik? Sehingga Anda tidak pernah mencapai tujuan imanmu. Keselamatan jiwa. Merdeka. Keselamatan jiwa itu berarti merdeka. Kalau tidak merdeka, jiwamu tidak diselamatkan. Nantinya engkau akan melakukan dosa, jiwamu akan menjadi tempat di mana setan akan menuduh engkau. Engkau tidak akan merdeka. Engkau terus terdakwa. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik, dengan benar. Engkau begitu takut. Dan tujuan akhir dari setan adalah membuat engkau bunuh diri. Ketika engkau bingung, engkau mendengarkan suara-suara. Loh, memangnya orang loncat dari lantai 5, lantai 11, lantai 18. Itu memangnya dia bangun pagi-pagi sambil nyanyi-nyanyi, pemanasan, kemudian loncat. Mereka sudah mendengar suara-suara dari ketidaklayakan mereka. Setan menuduh. Karena mereka tidak punya firman. Dan akhirnya mereka loncat, bunuh diri. Selesailah tugas setan. Ya. Miliki firman. Bahkan ketika Tuhan menginginkan kesembuhan bagi kita. Tapi kalau kita tidak punya firman tentang kesembuhan itu, maka setan bisa katakan, enggak, engkau sakit. Wajar bagi orang sakit. Ya. Semua orang enggak sama. Ada yang sehat, ada yang sakit. Engkau kebagian yang sakit. Ya. Oh iya, kalau kita tidak punya firman, iya, tapi kok lama, kok menderita, lebih baik aku mati. Kenapa bisa punya pikiran seperti itu? Karena mendengar suara setan. Kenapa bisa mendengar suara setan? Karena engkau tidak bisa menangkal, tidak punya penangkal, yaitu firman Tuhan. Anda harus punya firman Tuhan. Sehingga ketika setan mengatakan, kau tidak mungkin sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Engkau pasti akan terus miskin. Lihat keturunanmu. Dari berapa keturunan di atasmu memang miskin-miskin. Ya sudah, terima nasib. Tetapi kita punya firman. Allah
Ku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Bukan kekayaan manusia. Menurut kekayaan Allah berarti itu limpah atas kita. Hanya orang yang punya firman. Yang jiwanya sudah diselamatkan. Yang akan merdeka hidupnya. Tidak tertuduh, tidak tertekan, tidak takut. Bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Hanya kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Bagaimana mengetahui kebenaran? Kalau kebenaran itu datangnya dari firman. Dan kita tidak hidup, tidak mempelajari, tidak merenungkan firman itu. Dan kebenaran itu, firman itu yang akan memerdekakan kamu. Firman itu yang memerdekakan kita. Kita merdeka dari sakit, kita merdeka dari kekurangan, kita merdeka dari masalah demi masalah yang terus menghimpit. Hanya firman. Sayang kan? Sekarang gereja selalu mengurangi waktu dalam menyampaikan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan yang akan memerdekakan. Tidak pernah pujian penyembahan yang akan memerdekakan. Tidak ada. Bahkan dikatakan hadirat Tuhan hanya datang ketika kita memuji Tuhan. Tidak ada ayatnya. Kita datang ke hadirat Tuhan oleh karena darah Yesus. Sambil membawa pujian penyembahan kita. Tanpa darah Yesus. Engkau mau nyanyi bagaimanapun, engkau tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Tetapi sekarang kita dipenuhi penyanyi-penyanyi. Ya, penyanyi-penyanyi Kristen. Wow, yang luar biasa. Yang bahkan kalau ngundang, ya, pendeta tamu 1 juta, penyanyi Kristennya 25 juta. Artinya kan kita sudah tahu bahwa kita lebih menghargai penyanyi daripada firman. Sedangkan yang memerdekakan kita, itu adalah firman. Bukan nyanyian. Ya, bukan nyanyian. Anda dijajah, Anda mau nyanyi sebanyak apapun, tetap Anda terjajah. Ya. Firman yang akan memerdekakan. Ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya. Bagaimana kau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bagaimana kalau saya ganti ini? Kami itu sejak dari lahir sudah Kristen. Kenapa kau katakan kami belum merdeka? Kami sudah Kristen dari lahir. Bahkan bukan dari lahir, dari kandungan ibu kami. Kristen sudah. Kok kamu katakan kami belum merdeka? Dan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Walaupun kau Kristen. Engkau melakukan dosa atau enggak? Ya wajar. Nah, ajaran kemudian berkata lagi. Sudah, walaupun engkau berbuat dosa, dosamu sudah diampuni. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah selesai. Artinya bukan seperti itu. Artinya pengorbanan Yesus itu cukup untuk kapanpun kita berdosa, yang penting kita ngaku. Itu aja. Kita sampai dalam pengajaran yang terlalu ekstrim. Yang banyak diterima oleh orang, yaitu hyper grace. Kalau kita berdosa dan mengaku kita berdosa di hadapan Tuhan, maka kita berdosa. Kan? Kalau kita ngaku dosa, itu berdosa dikatakan. Itu pelajaran hyper grace. Ya, kalau Anda mau mengetahui itu. Dan banyak orang bisa terima itu, mau menerima. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Ya, karena mereka tidak tahu kebenaran.
Seorang hamba Tuhan berkata, anugerah Tuhan itu seperti air terjun. Di mana secara otomatis membersihkan. Kalau kita di bawah air terjun terus kan mati kedinginan. Nah, lihat di sini sekarang. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti orang yang berbuat dosa itu belum merdeka. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Nah, kita sekarang anak atau hamba? Kalau hamba dikatakan selama mereka itu mengerjakan tugas dari tuannya, mereka ada di rumah. Selesai mengerjakan tugas, mereka harus keluar dari rumah itu hamba. Kalau anak mau sedang bertugas di rumah atau tidak, anak tetap tinggal di rumah. Ya. Artinya apa? Bahwa banyak orang hidup sebagai hamba. Karena pikiran mereka belum diperbarui, mereka begitu mudahnya melakukan dosa. Pada waktu mereka melakukan dosa, kembali banyak gereja mengajarkan, kita tetap dikasih Tuhan, kita tetap anak. Padahal ayatnya sudah jelas. Hamba itu keluar masuk. Hadirat Tuhan sama, itu dengan rumah. Kalau engkau berdosa, engkau keluar dari hadirat Tuhan. Engkau tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Tetapi ketika engkau hidup benar, engkau masuk. Ya. Dan Tuhan tidak menginginkan ini. Tuhan menginginkan kita menjadi anak. Pikirannya sudah diperbaharui, tinggal di dalam rumah, artinya selalu hidup dalam kebenaran, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Bukan keluar masuk. Sehingga kita berdoa, Tuhan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Hei, kapan kau keluarnya? Ya Pak, tadi ngomel-ngomel pada suami, ya kan? Jangan sampai suami yang ngomel-ngomel pada istri. Tidak jelas nanti kelaminmu. Ya kan? Yang ngomel-ngomel biasanya kan perempuan. Yang laki biasanya menadahkan tangan berdoa. Ya, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Masalahnya kalau Anda tidak suka berdoa, pasti mulut Anda cerewet. Anda perhatikan. Yang sudah terbiasa hidup dalam doa, Anda perhatikan, ketika Anda berkurang doa Anda, cerewet Anda yang bertambah nanti. Cobalah perhatikan. Ya. Nah, jadi lihat di sini hamba itu selalu keluar masuk. Ketika mereka melakukan dosa, mereka itu keluar dari rumah, keluar dari hadirat Tuhan, mereka tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Nanti mereka mau pelayanan, mereka ngaku dosa di hadapan Tuhan, mereka masuk ke hadirat Tuhan lagi. Selesai pelayanan, selesai ibadah, mereka keluar dari gereja, kemudian mereka melakukan dosa lagi. Mereka keluar dari hadirat Tuhan. Mereka tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya belum diperbarui dengan firman. Tidak ada orang yang berpikir, bagaimana ya caranya memberkati tetanggaku. Kemudian kita langsung ngerampok tetangga kita yang mau diberkati. Tidak ada kan? Ketika kita berpikir bagaimana kita akan memberkati keluarga itu. Maka kita akan melakukan, tubuh nanti akan melakukan apa yang kita pikirkan. Tidak mungkin ada orang yang berangkat mau beli semangka. Enak. Pulang-pulang dapat mangga. Lu padahal yang mau dibeli semangka kok. Yang mau dibeli semangka kok yang dibeli mangga. Kan tidak mungkin, itu berarti konslet. Ya. Lu banyak orang yang seperti itu Paulus katakan. Maunya melakukan yang baik tetapi yang
yang jahat yang aku lakukan. Kenapa? Karena pola pikirnya belum diperbarui. Pola pikirnya masih double. Kadang ingat firman Tuhan, kadang ingat ajaran masa kecil. Kadang ingat firman Tuhan, kadang ingat ajaran tetangga. Ya. Double, sehingga bingung. Mau melakukan yang baik, yang jahat. Tetapi kalau engkau setiap hari, siang dan malam merenungkan firman Tuhan, pikiranmu akan terus diperbarui, terus diperbarui. Sehingga tidak ada kesempatan bagi yang lain akan memenuhi pikiran kita. Karena Tuhan Yesus pun berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Bukan hanya segenap hati, tetapi dengan segenap akal budimu. Kata segenap berarti tidak ada secuil apapun dari luar yang bisa masuk lagi ke dalam pikiran kita. Karena sudah sepenuhnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi pikiran lain masuk. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan mempunyai pikiran Kristus, pikiran yang sudah diselamatkan, pikiran yang sudah diperbarui. Sehingga tindakanmu secara otomatis sesuai dengan pikiranmu. Engkau adalah anak kalau seperti itu. Engkau akan hidup dalam kebenaran terus. Tidak keluar masuk, keluar masuk. Orang yang pelayanan di gereja, keluar dari gereja melakukan dosa itu seperti hamba. Ya. Keluar masuk, keluar masuk. Ya. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah. Tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Bayangkan anak sulung. Dia anak adalah anak. Tetapi sayangnya pikirannya pikiran hamba. Pikirannya tidak pernah diperbaharui. Pikiran hamba. Sehingga ngumpulnya sama hamba. Lo orang rumahnya sendiri kok masih tanya ke hamba. Ada apa itu di rumah? Kok rame-rame? Yang ditanya bukan papanya lagi. Bukan langsung masuk tanya kepada papanya. Ada apa ini pak? Biasanya tidak seperti ini. Kan gitu. Yang ditanya datang ke hambanya. Ada apa itu? Loh, anak kok seperti itu? Berapa banyak dari kita orang Kristen? Bukan datang kepada Bapak, datang ke hamba Tuhan. Ya. Datang kepada hamba Tuhan. Tidak masalah kalau kau memang dipimpin seperti itu. Tetapi jangan ke hamba Tuhan terus, datang ke Tuhan dong. Ya. Datang kepada hamba Tuhan kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa ini waktunya kau datang kepada hamba Tuhan itu, Tuhan akan pakai untuk memberkati kita. Sudah ada kesaksian batin dulu. Ya. Bukan kita tidak pernah datang ke Tuhan, kemudian datangnya ke hamba Tuhan, terus cari hamba Tuhan, terus. Ya. Datang ke Tuhan. Tanya ke Bapak, langsung masuk ke rumahnya, tanya cari Bapak. Bapaknya cari, tanya ada apa ini Pak? Bukan datang kepada hamba. Tanya lagi kepada hambanya. Kan lucu. Dan itulah kebanyakan kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Lanjut. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak? Anak itu firman. Jadi sederhananya, kalau firman itu memerdekakan kamu, baru kamu benar-benar merdeka. Kalau firman itu memperbaharui pikiranmu, barulah engkau benar-benar merdeka. Ya. Bukankah banyak orang yang belum diperbarui? Sehingga ketika ada tantangan menabur, pikiranmu yang belum diperbarui akan berkata, kira-kira ini nuai atau enggak ya? Karena kau ragu-ragu, engkau tidak berani menabur banyak. Engkau tidak berani. Karena pikiranmu belum merdeka. Seandainya engkau merdeka. Oh,
engkau akan berani melakukan firman Tuhan tanpa ragu-ragu, tanpa mempertanyakan. Ya. Kan kalau kita tidak percaya, kita kan boleh tanya kan ke orang yang ngajak kita atau yang mana kan. Kita akan cerewet. Tapi kalau kita percaya, sudahlah ikut pasti nyampe. Kan gitu aja. Ya. Nah kita ini dalam banyak hal yang firman Tuhan ajarkan, sungguh percaya atau enggak? Ya. Jadi mari kita pikirkan sungguh-sungguh di hari kemerdekaan ini, pikiran kita sudah dimerdekakan atau tidak? Perbarui pikiran. Perbarui pikiran. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Baiklah, kita dilahirkan dari Kristen, dari orang tua Kristen. Tapi firman Tuhan dapat tempat apa enggak? Jelas di sini dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Supaya sederhana bisa ditangkap. Aku tahu kamu lahir dari Kristen, dari kecil kamu sudah Kristen. Lahir sebagai orang Kristen. Tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kristen. Tapi firman apa yang kau ketahui, yang kau percayai, yang kau sudah lakukan, praktekkan? Firman yang mana? Bahkan kau mau membunuh aku. Membunuh firman, tidak melakukan firman, menyangkal firman, menjelek-jelekkan firman. Bahkan mengatakan itu dari setan, itu dari firman. Kristen dari lahir. Ya. Kristen dari kandungan bahkan. Karena sejak dari kecil kan sudah dibawa, biasanya sekarang kan ibu-ibu mengandung sudah pergi ke sekolah minggu. Anak, ya. Karena menurut kedokteran anak itu sudah janin itu sudah mengerti. Dikatakan. Jadi sejak kandungan sudah Kristen. Tapi ketika besar, ketika engkau menolak firman Tuhan. Karena engkau tidak mempunyai pembacaan perenungan harian firman Tuhan. Engkau menolak firman. Banyak orang Kristen menolak firman. Kalau tidak cocok dengan hatinya, kalau tidak cocok dengan kesenangannya, ditolak firman. Dan engkau hidup tanpa kemerdekaan. Engkau selalu hidup dalam pertanyaan terus. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini boleh atau tidak? Kenapa bisa menyebabkan seperti ini? Selalu ada pertanyaan. Ya. Mengapa tidak belajar percaya? Karena engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, engkau akan gampang sekali percaya ketika diajar firman. Ingat, berdoa walaupun itu sukar. Kalau sudah berkata berdoa 1 jam, mungkin orang kata sukar. Tapi minimal kan doa sehari 3 kali kan? Atau minimal 5 kali kan? 5 kali sholat kita. Bangun tidur, mau tidur, 2 sudah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Oh sama, sholat. Ya. Doa. Minimal kan doa. Tapi Alkitab. Sekarang iya ada HP, bersih terus HP-nya. Kalau Alkitab kan seminggu sekali mau ke gereja baru dipukuli kan. Alkitab dipukuli loh. Buk, supaya hilang debunya. Berarti tidak baca Alkitab selama seminggu. Kalau doa minimal 7 kali, 5 kali lah. Ya. Jadi jangan minder. Kita 5 kali. Ya, kalau pakai hitungan menit sama.
Kecuali Anda tambah yang 1 jam, Anda di atas. Ya, tenang. Tapi jangan disama-samakan terus. Dan jangan merasa sama. Ya. Nah, terakhir, apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat. Jadi firman ini asalnya dari Bapa. Firman asalnya dari Bapa. Pikiranmu yang belum diperbarui firman, asalnya dari dunia. Kalau engkau melakukan firman, itu sama karena engkau sudah melihat Bapa. Kalau engkau melakukan apa yang menurut kebiasaan dunia, karena engkau memang berasal dari dunia. Jadi sesederhana itu, ingat, sebagai orang Kristen tidak cukup hanya jadi orang Kristen. Kita harus sampai ke dalam tahap menjadi murid. Murid berarti harus tetap hidup dalam firman terus menerus. Sampai pikiran kita terus diperbarui, barulah sampai tujuan iman kita. Yaitu pikiran jiwa yang diselamatkan. Tidak cukup hanya manusia roh kita diselamatkan melalui pengakuan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Manusia rohmu diperbarui. Tetapi Anda lihat bahwa ketika orang hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis tindakannya adalah tindakan yang benar. Tindakan yang benar hanya bisa terjadi ketika pikiran kita sudah benar. Yaitu benarkan, disesuaikan dengan firman Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini di hari kemerdekaan. Sungguh-sungguhkah kita sudah merdeka? Hanya firman dan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Lain daripada itu, kita tetap terjajah. Kita belum sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.